Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas Komdat. Di sini kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Raka Rifibowo. Kedua ada Igusti Agung Ngurah Fajar. Ketiga ada Naufal Rijat. Dan keempat ada Naufal Helmi Karya. Nah, selanjutnya ini kami akan melihatkan tampilan awal dari website yang akan kami deploy nanti. Nah, di website ini kita bisa mengganti tema, change theme. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa custom room terhadap teman kita. Nah, langsung klik go to chat room. Oke, di sini kita langsung aja bisa chattingan kepada teman kita dengan mengirim atau membagikan nama roomnya. Nih, ketika kita refresh, custom roomnya dia bakal berubah sendiri atau bakal random. Coba. Jadi dia tidak akan menyimpan chat yang sebelumnya uh, kita buat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Noval Helmi Kalia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya share screen sebentar ya. Nah, jadi ini GitHub yang akan kami pakai itu milik Jeremy Khan, GitHub untuk chatternya. Jadi, kenapa kami memakai aplikasi ini untuk project ini? Itu karena di Chatter ini sudah fully open source dan sudah berlisensi juga di bawah GPL v2. Nah, Chatter ini juga peer-to-peer, jadi komputer mana saja itu dapat terhubung. Nah, ini juga sudah terenkripsi. Nah, yang menjadi keunggulan dari Chatter ini, kenapa jadi kami pakai, itu yang pertama itu juga serverless. Nah, jadi kalau serverless, kita mudah gitu untuk menjalankan servernya karena dia tidak pakai server gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ephemeral. Jadi dia itu datanya akan menghilang setiap di refresh. Jadi aplikasi ini juga nggak perlu database. Nah, itu decentralized tadi. Nah, ini karena tidak memakai API server, jadi data itu tidak akan tersimpan gitu. Nah, karena tidak memakai API server, jadi database-nya tidak memerlukan database yang besar gitu. Nah, ini ada how to use it-nya, tadi udah dijelasin sama teman kita Raka. Kemudian juga di sini ada available script-nya, di mana kita bisa menjalankannya. Itu ada npm dev, itu adalah menjalankan stack-nya secara locally. Nah, kemudian juga ada npm star, ini menjalankan front-end app-nya di development mode. Nah, ini memakai public web torrent trackers. Begitu, dan juga di sini ada npm test. Ini menjalankan interactive watch mode. Nah, kemudian ada npm run build. Di sini kita membuild aplikasi untuk produksi foldernya gitu. Build folder. Nah, kemudian ini self hosting, ada cara-caranya untuk mendeploy-nya. Nah, untuk deploy-nya ini dilanjutkan oleh teman kita Gusti Agung Ngurah Fajar, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin share screen. Baik, untuk langkah yang pertama dari proyekan Chatter ini, kita akan menggunakan Git Bash sebagai terminal untuk nge-fork ke GitHub pribadi seperti itu. Jadi langkah awalnya kita clone dulu, kita clone ke GitHub dari GitHub-nya Jeremy Ken, dari GitHub Chatter-nya untuk masuk ke folder. Dari folder ini saya akan fork ke GitHub pribadi saya seperti itu. Ini folder ketika sudah masuk ke GitHub pribadi,
barulah kita akan masuk ke salah satu website deployment untuk project kali ini, yaitu kita menggunakan Netlify. Nah, kenapa kita menggunakan Netlify? Netlify ini salah satu web hosting yang memberikan jasa gratis bagi para pelajar khususnya untuk bisa mencoba mendeploy websitenya yang bersifat statis. Nah, dari project Chapter ini dapat kita lihat itu eh, sangat rekomend untuk digunakan di Netlify karena dia bersifat serverless tadi, temporal dan decentralized tadi. Jadi tanpa ada API dan sebagainya itu termasuk juga ke dalam web statis seperti itu. Jadi bisa dideploy di Netlify. Nah, langkah yang kita lakukan setelah tadi kita nge-port projectnya ke GitHub pribadi, barulah kita add new site, barulah kita import di sini dengan GitHub. Kita tunggu loadingnya sebentar, barulah kita pilih proyekan tadi, chapter. Nah, di Netlify ini itu sudah mendukung otomatisasi, teman-teman. Jadi dari project yang bakal kita deploy itu kebaca untuk branch-nya develop, build command-nya npm run build, termasuk publish directory-nya itu yang build gitu. Advance-nya juga kelihatan, variabelnya dan sebagainya. Barulah kita deploy site. Prosesnya itu tidak memakan waktu lama. Nah, seperti ini kita mendeploy projectnya itu dari GitHub ke Netlify itu sendiri. Kita bisa lihat dia akan berjalan di CLI Netlify-nya itu secara otomatis. Dia akan menjalankan CDN-nya, dia akan nge-clone lagi dari GitHub pribadi kita, dari environment yang diperlukan seperti npm untuk Node.js, karena aplikasi ini kan terbentuk dari Node.js juga gitu. Di npm sudah jalan, kita tunggu beberapa menit saja. Sampai ini sudah masuk ke tahap build. Ketika segala dependensiesnya sudah diinstal, masuklah ke Netlify build-nya. Setelah npm run build berjalan, React script-nya juga sudah terbaca, barulah masuk ke tahap testing nantinya. Hingga live itu bisa, server bisa live sendiri. Jadi web bisa berjalan. Mungkin ini membutuhkan beberapa waktu. Nah, kita bisa cek di sini, compile beberapa script juga sudah selesai di CLI dan lainnya. Barulah masuk tahap deploy dan sebagainya hingga tulisan site is live. Jadi ketika ini sudah berhasil, barulah kita mendapatkan link yang akan kita gunakan untuk mendeploy web yang kita akan inginkan seperti chat tadi. Seperti itu. Mungkin itu salah satu cara ngedeploy yang sangat mudah dengan segala environment dan kebutuhan dari aplikasi Chitchatter tadi itu sangat bisa digunakan Netlify di sini. Mungkin dengan banyak cara untuk nge-deploy lain, tapi salah satu dari kelompok kami menggunakan cara ini. Gitu. Nah, ini salah satu cara yang termudah. Mungkin untuk selanjutnya dari teman kita, Novel Rizan akan mendemokan bagaimana aplikasi ini berjalan secara utuh. Baik, di sini saya akan memberikan demo singkat mengenai aplikasi yang sudah kita deploy sebelumnya. Dari link yang sudah ada, sama seperti sebelumnya, aplikasi Chitchatter yang sudah kita deploy ini akan memiliki fitur yang sama, yakni change name yang dapat mengubah dari mode dark dan juga mode light. Dan juga di sini apabila kita merefresh, room name-nya akan selalu berubah-ubah. Dan juga kita juga dapat mengcustom room-nya sendiri dan juga dapat memberikan link-nya ke berbagai orang. Sementara kita coba room 1A.
Di sini sudah terlihat aplikasinya akan berfungsi sebagaimana mestinya, di mana setiap orang akan memiliki identitas anonimus yang berbeda-beda. Jadi kita dapat bertukar pesan atau chat secara lebih privasi. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari Chatr ini, untuk kelebihannya sendiri tentunya di sini pengguna akan lebih leluasa dengan identitas anonimusnya. Jadi di sini antar pengguna dapat berbagi pesan dengan secara anonimus dan juga lebih leluasa. Namun untuk kekurangannya sendiri tentunya di sini history dari chatroomnya tidak akan tersimpan. Jadi tidak akan memakan ruang dari penggunanya. Dan untuk selanjutnya aplikasi yang kurang lebih sama atau memiliki fitur yang sesuai dengan Chatr ini yang baru-baru ini adalah fitur dari anonymous chat Telegram di sini, di mana pengguna Telegram juga dapat terhubung secara langsung dengan pengguna lain tanpa harus mengetahui nama akun atau asal-usulnya. Jadi para pengguna tetap dapat leluasa untuk saling bertukar pesan untuk beberapa orang tanpa harus mengetahui identitas dan juga memakan beberapa ruang karena sifatnya yang aplikasi website. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 komunikasi data dan jaringan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.